apa bedanya koruptor dan pencuri? Sama-sama mengambil hak orang. Ya, makasih. Ini pertanyaan sungguh menarik gitu ya, dan banyak yang bertanya. Bahkan masyarakat umum itu kan selalu biasa menyebut begini, itu mah disebut korupsi hanya sebenarnya menghormati pejabatnya. Seolah-olah kalau pencuri itu adalah masyarakat biasa. Itu ada benarnya gitu. Tapi saya kira harus dipahami kita semua bahwa korupsi dengan pencuri itu memang berbeda. Kalau pencuri itu sederhana, bisa dilakukan. Jadi berkaitan dengan ini dampaknya gitu ya. Kita pertama pendekatannya adalah dampak itu. Misalnya ada menyebut, ini ada peluang nih. Lewat tiba-tiba ada sandal di pinggir jalan lalu kemudian mengumpet ambil gitu loh. Nah itu pencuri gitu. Bisa dilakukan satu orang, bisa dilakukan banyak orang. Itu pencuri. Dan siapa yang rugi? Yang rugi adalah hanya orang yang korban pada saat itu. Karena adalah dia menjadi sifatnya individual. Kalau korupsi itu satu adalah daya rusaknya meluas dibanding dengan pencuri gitu ya. Jadi kalau pencuri korbannya langsung pada saat itu, korupsi itu disebut kejahatan luar biasa. Dan korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh orang biasa saja. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang orang bawah. Bahkan pegawai pun dari bawah itu agak susah. Jadi kalau korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Dia harus dilakukan oleh banyak orang. Dan dia tidak dilakukan dalam keadaan yang tidak sadar gitu. Korupsi itu dia hanya bisa dilakukan satu. Orang yang memiliki kewenangan, dia memiliki jangkauan untuk merubah kebijakan, mengakali kebijakan, lalu memanfaatkan celah dari kebijakan itu. Makanya kan korupsi sebenarnya adalah mampu melihat peluang, dan kalaupun peluang itu tidak ada, dia mampu menciptakan peluang baru untuk melakukan korupsi. Caranya apa? Memainkan celah aturan untuk mengambil hak-hak orang lain. Korupsi kebijakan dan korupsi anggaran. Bagaimana caranya? Nah, dalam penjelasan itu sesungguhnya kelihatan bahwa korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri. Dia pasti ada leadersnya, ada otaknya, karena ini berkaitan dengan mengakali celah hukum. Lalu kemudian ada yang membantu bagaimana melakukan operasi korupsi itu gitu. Nah, inilah sampai kemudian disebut korupsi itu memiliki daya rusak yang luas karena membawa juga jamaah yang luas. Dan yang menjadi penting adalah dalam korupsi itu sebenarnya adalah kejahatan luar biasa. Itu yang poin pertama. Yang kedua saya kira adalah yang menarik kalau dalam korupsi ini kan selalu terbuka dalam pemerintahan. Praktek korupsi terjadi subur sebenarnya dalam sistem pemerintahan yang tertutup. Jadi kita lihat saja kalau ada pemerintahan yang tidak membuka diri, kurang transparan, maka di situ yakinlah bahwa ada praktek korupsi di situ ya. Itu yang harus kita yakini. Ya, kita ambil analogi sederhana saja, misalnya tikus. Tikus itu kan sebenarnya paling suka hidupnya di mana? Tikus itu justru dia akan berkembang biak, subur gitu ya. Dalam sebuah lokasi-lokasi yang perkumuan, gelap di situ. Di situ semakin kotor maka dia semakin akan suka. Seperti itulah koruptor. Dalam sebuah pemerintahan yang cenderung tertutup, semakin banyak melakukan operasi untuk praktek korupsi. Maka solusinya sederhana. Buat sistem pemerintahan itu lebih terbuka dan lebih transparan, maka kita bisa meminimais korupsi. Karena korupsi itu hampir sama dengan tikus gitu ya. Ustadz, bagaimana tanggapannya korupsi di masa pandemi? Iya, kita tidak bisa membedakan bahwa ini masa pandemi dan bukan masa pandemi. Yang namanya korupsi itu sebenarnya dia melihat peluang dan sisa melihat peluangnya. Kalau ada peluang dia akan korupsi. Kalaupun tidak ada peluang dia akan ciptakan korupsi itu. Makanya pemerintahan itu harusnya diperkuat pengawasan gitu ya. Korupsi itu kan kita tidak bisa berbicara moral seolah-olah kalau bukan pandemi bisa saja korupsi. Kalau di masa pandemi janganlah gitu ya. Korupsi itu tidak bisa kita bicara moral. Nah, karena itu tadi yang saya contohkan. Ini adalah tikus. Dia sebenarnya hidup di ruang gelap gitu. Coba di perkumuan. Bayangin kalau tikus itu kan sudah perkumuan itu siapa sih? Rata-rata di sana adalah orang miskin gitu ya, yang hidupnya sangat terbatas. Lalu kemudian datang tikus mengambil dia punya sumber-sumber kehidupannya, singkongnya, berasnya itu diambil sama tikus tanpa tidak manusiawi kan? Kalau seandainya dia manusia gitu ya. Seperti itulah koruptor. Di mana masyarakatnya miskin, tingkat pengetahuannya rendah, disitulah koruptor semakin leluasa bergerak.